A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan kita pada malam hari ini bersama Rizka dan membahas suatu topik yang kalau saya kayaknya selalu kontroversial gitu ya. Ya memang sengaja cari yang agak yang penting gitu ya. Jadi sebenarnya ini bukan sekedar cari yang kontroversial doang, tapi memang kalau sesuatu itu kontroversial kan berarti dia penting untuk dibahas gitu ya. Karena kalau nggak dibahas nanti orang tidak bisa mendudukkan permasalahannya dengan benar. Dan sekarang ini ada fenomena baru, ada fenomena terutama justru anak-anak muda ya, dan saya agak heran juga gitu karena anak-anak muda yang pengen child free sekarang ini justru kadang-kadang anak-anak muda yang berkeluarga saja belum ya, jadi menikah saja belum tapi sudah bertekad nanti nggak mau punya anak ya, istilah mereka yang sekarang dipakai adalah child free. Dan yang lebih berbahaya sekarang ini adalah saya melihat ya ternyata cukup banyak yang memanipulasi fatwa ulama tentang child free. Ya, nanti akan jelas di bahasan selanjutnya ya. Sebelum kita sholat isya, di sesi sebelum isya kita akan bahas lebih dahulu sebelum kita bahas soal child free-nya ya. Di sesi pertama ini kita akan bahas dulu tentang mengapa kita berkeluarga dan berketurunan ya. Jadi berkeluarga ini bukan hanya bersuami beristri tapi juga termasuk memiliki keturunan. Nanti dari situ baru kita bisa lihat ya, baru bisa kita jelaskan kenapa child free ini keliru kalau menurut saya ya. Yang pertama, manusia itu diciptakan dengan tujuan tertentu ya. Kita percaya Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu secara random, secara sia-sia ya, iseng, itu semua manusia yang kayak begitu ya. Kalau Allah enggak demikian. Allah melakukan sesuatu dengan penuh hikmah. Selalu ada hikmah di balik setiap perbuatan Allah. Nah, manusia diciptakan untuk apa? Dari sebuah ayat yang sangat terkenal sekali di surat Az-Zariyat kita melihat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku. Ya, biasanya diterjemahkan untuk beribadah kepadaku. Ya, nggak salah, tapi pemahaman orang kadang-kadang terbatas soal ibadah gitu ya. Jadi kalau dibilang ibadah artinya yang dibayangkan tuh ibadah mahdhah gitu ya, sholat, ya, saum, zakat dan sebagainya. Padahal ibadah itu artinya ya menghamba kepada Allah. Ya, kalau khatib Jumat selalu bilang ibadah Allah ya, ibadah Allah artinya hamba-hamba Allah gitu ya. Jadi kita ini menghamba kepada Allah. Menghamba kepada Allah berarti kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan yang diperintahkan itu banyak sekali ya, nggak cuman yang wajib-wajib doang ya, bahkan yang wajibnya pun banyak sebenarnya gitu ya. Jadi nggak cuma terbatas pada rukun Islam saja ya atau ibadah mahdhah saja ya. Melawan kemungkaran itu juga sebuah kewajiban ya. Kalau lihat kemungkaran depan mata cegah dengan tangan, kalau nggak bisa cegah dengan lisan, kalau nggak bisa tolak dengan hati ya. Itu kan nggak ada pilihan untuk tidak berbuat apa-apa. Ya, tolak dengan hati juga melakukan sesuatu, ya, bukan dengan tidak ngapa-ngapain. Jadi kita ini diciptakan pertama sebagai hamba Allah. Ya, tugas kita adalah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua, sebenarnya yang kedua ini nggak beda dengan yang pertama, cuman mungkin dilihat dari perspektif lain, ya. Sebenarnya sama aja, menjadi hamba Allah dan menjadi khalifah Allah. Ya. Nah, apa bedanya menjadi hamba Allah sama menjadi khalifah Allah? Sama aja ya, karena bagian dari tugas kita sebagai hamba Allah ya sebagai khalifah Allah di muka bumi ya. Khalifah ini apa artinya? Khalifah itu artinya wakil. Jadi tugas kita adalah mewakili Allah Subhanahu wa taala di
muka bumi. Ini konsep yang penting sekali. Oleh karena itu kalau di muka bumi ada yang nggak beres, ya sama kayak kita di Masjid Agung Sunda Kelapa misalnya gitu ya. Kalau ada tong sampah yang tumpah mungkin kesenggol kucing gitu ya, kita nggak langsung nanya ke kepala DKM, ya, ketua DKM gitu ya. Ini kenapa ada tong sampah tumpah gitu ya. Sama ketika ada di dunia ini masalah yang nggak beres, ya kita jangan langsung bertanya kemana Allah. Ya kenapa? Karena Allah punya banyak khalifah di muka bumi. Ya kita ngapain aja? Ya kalau kita hafal surat Al-Maun, ara'aital ladzi kadzdzaba biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya Allah sangat mampu menyantuni anak yatim, memberi makan orang miskin. Tapi tugas kita untuk melakukan itu. Ya, jadi kalau lihat anak yatim enggak didiemin aja. Kalau lihat orang miskin kita enggak diem-diem aja. Atau kita bertanya-tanya kemana Allah? Ya kan Allah ada. Ya Allah menciptakan kita. Lalu kita lewat di depan mereka, lalu kita diam-diam saja, ya itu salah kita. Ya, jadi tugas manusia itu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Sebenarnya ini sama aja, cuman kita bisa lihat dari perspektif yang agak berbeda barangkali gitu ya. Kalau bicara hamba Allah, mungkin kesannya adalah kita menghamba kepada Allah, kita pasrah kepada Allah, ya. Mungkin dari kacamata yang agak pasif, ya. Sementara kalau khalifah Allah ini kesannya sangat aktif sekali, ya. Jadi kita ini bukan tugasnya diam-diam mengurusi kebutuhan sendiri saja. Soleh sendiri ya, soleh sendiri itu suatu konsep yang salah ya. Nggak ada orang soleh sendiri itu nggak ada. Orang soleh itu adalah yang melakukan islah. Ya makanya Rasulullah SAW memberikan contoh amal soleh itu nggak pernah soleh sendiri. Ya apa contohnya amal soleh ya Rasulullah? Nggak ada jawabannya. Amal soleh adalah bangun tengah malam sholat, walaupun itu benar amal soleh. Tapi contoh yang beliau berikan adalah kalau kamu lewat di jalan ada duri, lalu kamu singkirkan duri itu supaya orang nggak kena, nah itulah amal soleh. Jadi orang soleh itu nggak pernah soleh sendiri gitu ya. Soleh sendiri itu konsep yang dibuat sama orang lain. Ya tiba-tiba ada muncul lagi kesolehan individu atau kesolehan sosial, aslinya nggak ada. Ya orang soleh adalah yang melakukan islah, yang melakukan perbaikan di mana saja. Ya kita ada di sini, ya kita buat perbaikan. Ada yang nggak beres, ya kita beresin. Ya, kalau di sini kita lihat ada yang tidak beres, ada barang yang ketinggalan punya orang lain, ya jangan tidak berbuat apa-apa. Ya, itulah orang soleh. Ya, jadi sekali lagi tugas kita di muka bumi ini sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah. Ini persoalan yang fundamental. Jadi kita mau ngapain aja, kita mau jadi apa aja, kita adalah hamba Allah dan khalifah Allah. Ya, kita mau ngapain aja, kita mau jadi punya pekerjaan macam apa saja, kita adalah hamba Allah dan juga khalifah Allah. Jadi pekerjaan kita harus membawa kebaikan bagi orang banyak karena kita khalifah Allah. Ya, dimanapun kita berada kita membawa manfaat buat orang lain, jangan manfaat buat diri sendiri saja. Ya, maka Rasulullah SAW mendefinisikan orang yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Kalau nggak bermanfaat bagi sesama ya dia bukan orang baik. Ya. Kadang-kadang kita melihat banyak pemikiran yang nggak beres di sini gitu ya. Misalnya ada orang menasihati orang lain, ya tiba-tiba dia bilang, wah kamu nggak usah nasihatin saya, kayak kamu udah baik aja. Ya, nggak nunggu baik baru menasihati orang. Justru kalau nggak menasihati berarti Anda bukan orang baik. Ya. Ada nggak orang baik tapi membiarkan temennya dalam masalah. Ada temannya pakai narkoba, dia diam-diam aja. Itu yang tidak menasihati itu teman yang baik apa teman yang buruk? Yang buruk. Ya, jadi menasihati bukan nunggu baik. Ya, menasihati itu supaya jadi baik. Ya, itulah orang soleh. Orang soleh itu melakukan islah. Kalau ada yang nggak beres, diberesin. Ada teman yang punya masalah, ya dibantuin. Ya, nah inilah tujuan penciptaan manusia. Kenapa sih harus bahas kayak begini? Karena ketika kita berumah tangga, tujuannya pun gak jauh dari yang dua tadi. Ya, berumah tangga, berkeluarga dan berketurunan, ya itu adalah hal-hal khusus. Dia gak keluar dari tujuan umum yang tadi. Jadi kita berkeluarga buat apa? Menikah buat apa? Buat romantisme Ustaz? Enggak. Ya, romantisme itu bumbu-bumbu pernikahan, bukan tujuan pernikahan. Enggak tiap hari kita kasih kado istri kita gitu ya, tiap hari pulang bawa bunga. Nabi punya enggak begitu. Ya, Rasulullah SAW nggak kayak begitu. Kadang-kadang ada yang ngutip hadis ke saya gitu ya. Rasulullah SAW
selalu bersikap manis sama istri-istrinya ya Ustadz gitu ya. Tiap hari beliau kayak begitu sama istrinya. Saya bilang Rasulullah SAW ketemu istri nggak tiap hari ya. Ya, masing-masing istri punya giliran. Ya, jadi jangan bayangkan jadi istri Rasulullah SAW tuh hidupnya berbunga-bunga terus gitu ya. Jadi istri Rasulullah SAW tuh hidupnya, kalau bahasa anak sekarang, kalau Rasulullah SAW punya Instagram gitu ya, isinya couple goals semua. Enggak. Ya, enggak berbunga-bunga terus. Ya, enggak pacaran terus date terus, enggak. Ya, Rasulullah SAW menikahi Khadijah. Khadijah perempuan kaya, saudagar kaya. Tapi setelah Rasulullah SAW menjadi nabi dan sampai Khadijah wafat dalam keadaan hartanya habis. Ya, jadi justru kisah Rasulullah SAW dan para istri-istrinya, para ummahatul mukminin adalah kisah perjuangan. Ya, bukan kisah romantisme terus gitu ya. Ada bumbu-bumbunya. Namanya bumbu nggak terus-terusan, nggak kebanyakan. Kalau kebanyakan jadi nggak enak juga masakan. Ya, secukupnya aja. Dan dia bukan tujuan. Ya, dia bukan tujuan. Dia bertujuan supaya rumah tangga ini bisa dinikmati. Ya, tapi bukan itu tujuannya. Ya, tujuan penciptaan manusia sebagai hamba dan sebagai khalifah Allah. Jadi kita berumah tangga juga tujuannya itu. Ya, kenapa harus berumah tangga ya? Supaya kita menjadi hamba yang lebih baik, supaya menjadi khalifah Allah yang lebih baik. Simpelnya begitu. Karena nggak mungkin punya tujuan lain. Ya, nggak mungkin tujuan kita diciptakan sebagai hamba Allah, khalifah Allah, tapi begitu menikah tujuannya yang lain, nggak ada urusannya sama yang dua tadi, nggak mungkin. Ya, sudah pasti. Ya, sudah pasti kita berumah tangga sama seperti kita bekerja, kita berorganisasi, kita berteman, kita ngapain aja, tujuannya adalah menjadi hamba Allah dan khalifah Allah. Berkeluarga dan berketurunan dengan demikian bertujuan membantu manusia menyelesaikan tugas-tugas manusia sebagai hamba dan khalifah Allah. Ya, jadi ini ngebantu kita. Ya, sekali lagi nggak mungkin ya Allah menciptakan manusia untuk menjadi hamba dan khalifahnya. Di sisi yang lain Allah memerintahkan manusia berkeluarga, tapi berkeluarga itu menjauhkan kita dari menjadi hamba dan khalifahnya yang baik, nggak mungkin. Udah pasti itu satu misi besar. Ya, udah pasti niatnya berkeluarga dan berketurunan itu membantu kita dalam misi-misi kita. Ya, misi sebagai hamba Allah dan khalifah Allah. Ya. Ini penting sekali supaya kita mengerti pokok persoalannya. Kenapa? Ya sedikit dibocorin aja gitu ya. Karena ada misalnya yang mengatakan apa salahnya saya child free. Saya pengen senang-senang sama suami sampai akhir hayat. Hidup bukan buat senang-senang. Itu dari situ udah kesalahan cara berpikir. Ya, hidup kita bukan buat bersenang-senang. Ya, tapi Allah nggak nyuruh kita hidup sengsara juga. Ya, dengan melakukan semua yang diperintahkan Allah kita bahagia. Tapi bukan hidup buat bahagia. Ya, insya Allah kalau semua diperintahkan kita kerjakan, kita bahagia. Tapi bukan bahagia itu tujuannya. Ya, bukan itu tujuannya. Ya, kalau hidup buat bahagia berarti penduduk Gaza percuma semua hidupnya. Ya, tiap hari dibom gitu ya. Percuma. Terus yang mati syahid kenapa bisa senyum-senyum kayak begitu? Ya, kan banyak orang mati syahid jenazahnya senyum gitu ya. Ya, hidupnya enggak bahagia tuh. Ya, hidupnya enggak bahagia, hidupnya gitu ya. Ya, kalau secara materi kayaknya enggak bahagia, tapi nyatanya dia bahagia, ya. Nah itu tadi ya. Jadi supaya kita nggak salah paham. Maka kenapa sih kita berumah tangga? Apa sih hikmah dari berumah tangga, berkeluarga dan berketurunan? Saya lihat setidaknya ada 3. Kalau teman-teman ada yang kepikiran yang keempat bagus gitu ya. Ini kan kalau ada yang lebih hebat nggak apa-apa, ya. Ya paling tidak ada tiga alasan kenapa kita, 3 tujuan kenapa kita berkeluarga dan berketurunan. Pertama, mendidik jiwa kita agar kita bisa berkasih sayang. Ada cerita, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, ya namanya Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Ya, Al-Aqra ini udah masuk Islam. Kemudian suatu hari dia lewat dan melihat Rasulullah SAW sedang menciumi cucunya Al-Hasan, ya anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Lalu beliau bertanya gitu ya, engkau menciumi anak-anak ya Rasulullah? Ya, apa kata dia? Kata dia saya punya 10 anak, nggak ada satupun yang saya ciumin. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Barang siapa tidak menyayangi maka dia tidak akan disayangi. Man la yarham la yurham. Ya, siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi.
Ya, dalam riwayat lain ada cerita lain di mana Rasulullah SAW mengatakan apa yang bisa saya lakukan kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dalam hati kamu. Ya. Jadi kita belajar berkasih sayang dalam keluarga. Itu pentingnya kita berkeluarga. Apa pentingnya kasih sayang? Ya kalau kita nggak kenal kasih sayang, kalau hati kita nggak lembut, kira-kira kita jadi hamba Allah yang baik nggak? Enggak. Kalau kita hatinya nggak lembut, jadi khalifah Allah yang baik nggak? Enggak. Ya tadi kita baca misalnya surat Al-Ma'un tadi gitu ya. Kalau anak yatim jangan dihardik, kalau ada orang lapar kasih makan, itu kan orang lembut yang kayak begitu. Ya. Berapa banyak orang miskin kita lewati setiap hari dan berapa yang kita kasih makan? Enggak banyak. Tandanya hati kita perlu dilembutkan. Ya. Yang punya anak pasti merasakan. Dulu kalau kita lihat anak mengemis ya kasihan doang, tapi kalau kita udah punya anak, ngelihat anak seumuran kita minta-minta di jalan, bisa menetes air mata. Ya, dulu sebelum punya anak nggak gitu-gitu amat. Ya minimal yang ikhwan lah biasanya, yang laki-laki. Kalau perempuan kadang-kadang lebih lembut perasaannya. Ya, jadi belum punya anak pun udah bisa kayak begitu. Tapi kalau yang laki-laki, ya paling cuma kasihan doang, kasihan, mengurut dada. Ya kalau sudah punya anak rasanya sakit lihat anak seperti itu. Sakit kita ngelihat anak-anak di Gaza tuh sakitnya terasa betul. Ya, tandanya sudah lembut hatinya. Ya, jadi kalau kita lihat orang punya anak hatinya masih keras, apalagi kalau nggak punya anak. Ya, dan anak tuh pelembut hati yang paling efektif. Ini saya bicara soal berkeluarga, kan berkeluarga nggak harus punya anak, punya istri juga, ya punya istri melembutkan hati juga. Tapi yang paling efektif adalah ketika punya anak, karena anak tuh harus diurus dengan lembut sekali. Ya, kita kalau punya anak, ya berkasih sayang tuh dengan tanggung jawab lebih besar daripada kalau kita punya suami atau punya istri. Kalau punya suami punya istri kita pastikan nafkahnya ada. Kalau punya suami kita pastikan dia terurus. Tapi kan nggak diurusin tiap 2 jam. Kalau punya bayi tiap 2 jam bangun. Kalau dia nangis harus diurus. Cari tahu kenapa, kepanasan, ngompol, lapar. Nggak bisa didiemin. Nggak bisa bayi diharapkan nangis terus diam sendiri, nggak bisa. Ya, terus mau marah-marah nggak bisa. Ya bisa aja kalau mau marah-marah, tapi kan nggak nyelesain masalah. Ya, makanya orang biasanya lebih lembut kalau sudah punya anak, karena dia belajar melembutkan dirinya sendiri. Ya, kalau dia nggak punya anak, tanggung jawabnya ringan saja. Ya, punya suami punya istri yang ringan. Ya, kita tidur bangun-bangun menjelang subuh selesai. Kalau punya bayi, dia bangun jam berapa aja terserah dia. Ya. Terserah dia, bukan terserah kita. Ya, dan kita harus mengurusnya dengan lembut. Kalau ada salah juga harus dikoreksi dengan lembut. Kalau dia tantrum mau diapain? Ya, tiba-tiba ngamuk-ngamuk terus kita harus ngamuk barengan. Bakal beres masalah? Enggak. Ya, banyak pelajaran yang baru kita dapat setelah kita punya anak. Ya. Jadi kalau saya mengatakan kalau masih jomblo ya, kalau masih jomblo ya, kekuatan emosi kita baru segini keujinya gitu ya. Nanti kalau udah punya pasangan, nah teruji lebih tinggi lagi. Kalau udah punya anak, wah gitu ya, itu udah jauh banget ya, beda banget ya. Jadi inilah gunanya kita berkeluarga dan keturunan ya, supaya kita mendidik jiwa kita supaya punya rasa kasih sayang. Supaya apa? Supaya jadi hamba yang baik, supaya jadi khalifah Allah yang baik. Ya. Dan lagi pula man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi enggak akan disayangi. Disayangi sama siapa? Ya, disayangi oleh orang dan juga disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gimana kita mau disayang Allah kalau kita bukan orang yang penyayang? Ya. Nah, cara yang paling bagus mau jadi orang penyayang ya punya anak. Ya. Inilah masalahnya gitu ya. Kadang-kadang orang berpikir punya anak itu merepotkan segala macam, tapi itulah yang latihan yang efektif gitu ya. Yang namanya pendidikan gak ada yang ringan gitu ya. Makin tinggi level pendidikan makin berat. Ya, tapi ya itulah kenapa dia jadi worth it gitu ya. Jadi sepadan dengan pahalanya. Ya, di sini ayat hadisnya nggak mengatakan pahala-pahala, tapi dikatakan malayarham layurham. Siapa yang tidak menyayangi nggak akan disayangi. Mau nggak disayang sama Allah? Ya, kalau mau disayang sama Allah harus berkasih sayang. Kalau Anda punya anak, Anda akan berkasih sayang dengan sangat intens sekali.
Ya, jangan kira pahalanya nggak ada gitu ya. Kita ketemu anak, kita cium keningnya, kita cium tangannya, kita peluk, itu semua dapat pahala. Ya. Jadi rugi sekali kalau kita kehilangan kesempatan untuk belajar ini. Ya, belajar apa? Belajar berkasih sayang. Ya, kalau kita nggak pengasih, nggak penyayang, Allah nggak sayang sama kita, kan serem. Ya, ngebayangin Allah nggak sayang sama kita serem nggak? Serem. Ya, ya kalau mau disayang, ya latihan. Ya, oh kan bisa menyayangi anak orang lain, iya anak orang lain ketemunya cuma sebentar. Kadang-kadang ada yang beralasan kayak gitu. Ya kalau mau melihara anak ya gampang aja, tinggal ngasuh ponakan aja. Ngasuh ponakan kan cuma berapa jam, pulangin lagi. Ya paling sehari pulangin lagi. Kalau anak bisa dipulangin nggak? Kalau anak sendiri. Ya makanya beda hasilnya. Ya nggak sama. Ya tidak sama. Kemudian tujuan berkeluarga, berketurunan yang lain adalah menghadapi rintangan supaya kita kuat. Supaya kita kuat menghadapi fitnah. Ya, fitnah di luar sana, fitnah akhir zaman, godaan segala macam gitu ya. Rasulullah SAW bahkan pernah mengatakan bahwa seseorang di antara kalian bersetubuh dengan istrinya saja itu sedekah. Ya, orang Arab jahiliyah dulu nggak kepikiran kok bisa ada orang berhubungan suami istri dapat pahala, nih agama macam apa ini? Ya, agama macam apa nih? Ya, berhubungan suami istri kok dapat pahala? Ya, kata Rasulullah SAW, kalau dilampiaskan kepada yang haram jadi dosa. Berarti kalau dilampiaskan kepada yang halal jadi pahala. Gitu logikanya. Ya. Jadi semua yang tadi dibilang kita berkasih sayang di keluarga itu memperkuat kita. Ya, sebab dunia di luar sana keras. Ya. Kalau kita pulang ke rumah nggak ada yang melembutkan hati kita, susah. Ya. Ini hadisnya bicara tentang suami istri, tapi dengan anak juga demikian kan? Ya. Nah, kadang-kadang ada bapak-bapak nih terutama mengatakan ya, capek kerja, udah habis-habisan, udah capek kerja, pulang kerja mampir dulu ke Masjid Sunda Kelapa, dengerin Paris dulu gitu ya. Pulang sampai rumah nggak tahu jam berapa, capek, ketemu anak hilang capeknya. Nah itu contohnya. Ya, itu yang membuat kita kuat menghadapi rintangan, menghadapi fitnah. Ya. Jadi semua yang di rumah kita itu sebenarnya bisa menjadi penguat kita. Ini ayat yang paling sering dikutip kalau di kartu undangan ya, kartu undangan nikah, surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia ciptakan untuk kamu min anfusikum ya, dari jenis kamu ya, azwajan, pasangan-pasangan kamu, istri-istri kamu, litaskunu ilaiha, supaya kamu dapatkan sakinah. Ya, dapatkan sakinah, ketenangan. Sakinah itu adalah sesuatu yang Allah berikan pada malam hari menjelang perang Badar. Sakinah itu jangan dikira kosakata buat keluarga doang. Ya, tapi pasukan perang Badar malam hari, bisa bayangkan ya perang Badar ya. Perang Badar itu kan ada lembah nih, lembah luas gitu ya. Nah, kaum muslimin 300 orang tidur di sini, kaum musyrikin kumpul di sana 1000 orang. 1000 orang lawan 300. Perangnya besok paginya, malam-malamnya ngapain? Karena yang 1000 ini ngerasa udah pasti menang, pesta pora semalaman. Kita ngelihat musuh jumlahnya 3 kali lipat, mereka pesta pora saking yakin menangnya, kira-kira tambah kecut apa enggak perasaan? Ya, ya kalau orang normal ya kecut perasaan. Tapi nyatanya para sahabat bisa tidur semua. Kenapa? Karena turun sakinah, ketenangan dalam jiwanya. Jadi jangan kira sakinah ini berarti ketenangan dalam arti ketentraman ya benar sih. Tapi ketenangan itu adalah modal penting untuk berperang. Ya. Jadi kalau pengen bapak-bapaknya, para suami ini tangguh di dalam lapangan pekerjaan gitu ya, tangguh menghadapi dunia luar, ya di rumah harus sakinah, harus tenang. Ya, kalau di rumah ribut melulu ya bukan sakinah namanya. Sakinah itu seakar kata dengan kata yang maknanya pisau, artinya memotong. Jadi masalah dibawa ke rumah putus. Nah, itu namanya rumah tangga sakinah. Ya, kalau pulang ke rumah malah tambah masalah, itu bukan sakinah namanya. Ya. Jadi namanya prajurit gitu ya. Kalau mau dia bertempur dengan efektif, ya di barak militernya dia harus bisa istirahat. Ya, kalau rumah isinya konflik,
Ya susah Anda mengharapkan dia konsentrasi di luar sana gitu ya. Atau anak kita pengen berprestasi di sekolah, nggak bakal bisa anak konsentrasi di sekolah kalau di rumahnya orang tuanya berantem, nggak bisa. Pusing dia mikirinnya, ya sesek napasnya, tidur kurang, udah tidur 8 jam tapi kayak nggak tidur sejam acan gitu ya. Kenapa ya? Karena hatinya nggak tenang. Ya, jadi ketenangan keluarga itu ya untuk menguatkan kita. Ya, ini tujuan berkeluarga. Sekali lagi, semua apa yang kita kerjakan, ya semuanya untuk menuju pada tujuan awal yang tadi. Tujuannya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Ya, ini untuk menguatkan kita supaya kita jadi hamba Allah yang kuat dan supaya jadi khalifah Allah yang kuat. Kurang lebih begitu maksudnya. Dan tujuan yang ketiga adalah memperbesar jumlah. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda ya, menikah itu termasuk dari sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia tidak mengikuti jalanku. Ya, menikahlah karena aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya. Ya, kata umat di situ maksudnya bukan umat beragama. Ya, dalam bahasa Indonesia umat itu biasanya umat beragama ya. Tapi dalam terminologi Al-Quran dan Al-Hadis biasanya umat itu artinya umat para nabi terdahulu. Ya, jadi ada umat Muhammad SAW, ada umat Nabi Musa SAW, ada umat Nabi Nuh SAW. Nah, nanti di akhirat Rasulullah SAW akan membanggakan bahwa umatnya itu paling banyak. Ya, untuk memperbanyak keturunan. Siapa yang punya kekayaan maka menikahlah, siapa yang tidak mampu maka hendaklah berpuasa. Karena sungguh puasa itu tameng baginya. Ya, sekarang banyak yang sentimen lihat hadis ini gitu ya. Wah, kita disuruh berbanyak-banyak, wah ini enak aja. Ntar kalau banyak anak nggak kurus gimana? Ya, itu sudah asumsi yang sudah dipahami harusnya gitu ya. Kalau disuruh punya anak 2, itu artinya Anda harus bisa mengurus 2 anak itu. Ya, jadi maksudnya ketika disuruh berbanyak-banyak anak, berarti artinya bukan hanya anaknya dibanyakin, kapasitasnya juga dibesarkan. Ya, itu udah goes without saying gitu ya. Itu udah asumsi dari awal. Masa Rasulullah SAW nyuruh banyak anak ya? Kalau udah banyak gimana? Telantarin? Ya enggak lah. Ya, banyak anak ya, terus diapain? Diurus. Kalau nggak bisa gimana? Belajar biar bisa. Ya, kalau mau punya anak 5 ya kemampuannya harus 5. Ya, jadi itu perintah sekaligus perintah untuk berbanyak-banyak keturunan sekaligus memperbesar kapasitas kita sebagai orang tuanya gitu ya. Jadi Rasulullah nggak nyuruh kita punya banyak anak tuh telantarin, kan enggak. Tuh lagi ada kalimatnya tuh apa? Kalau siapa punya kekayaan maka menikahlah. Kalau punya kekayaan, kalau enggak ya puasa aja udah. Ya, artinya kan udah jelas asumsinya ya. Asumsinya adalah Anda menikah, istri Anda nggak ditelantarin. Anda punya anak, anaknya nggak ditelantarin. Disuruh berbanyak-banyak anak terus artinya apa? Artinya tuh banyak-banyak anak jangan sampai ada yang telantar. Ya, perbesar kapasitas diri. Ya, jangan diam-diam aja. Gajinya segini, ya, anaknya udah nambah 3, gajinya tetap segitu, ya jangan dong. Ya, itu memacu kita supaya lebih memperbesar kapasitas kita. Tapi sekali lagi kita perlu memperbanyak jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Maka para nabi terdahulu juga semua berdoa minta keturunan. Ya, doa Nabi Zakaria salam nih ya, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya, innaka sami'ud du'a. Ya, itu doanya Nabi Zakaria salam. Ya Rob, tambahkanlah berikanlah pada keturunan yang baik. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga minta doa, ya, minta kepada Allah gitu ya, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya, jadikanlah saya sebagai orang yang mendirikan sholat dan juga keturunan saya. Ya, jadi udah asumsi itu udah termasuk dalam asumsinya gitu. Jangan dipotong-potong melihatnya ajaran Islam. Wah, Islam ini nyuruh berbanyak-banyak anak, makanya banyak yang gak urus. Lah punya banyak anak semuanya harus diurus. Ya. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat tuh doa Nabi Ibrahim alaihissalam, dia enggak mendoakan supaya dirinya jadi ahli sholat doang, tapi keturunannya juga. Ya. Jadi saya berdoa supaya keturunan saya juga jadi ahli sholat. Ya, orang yang mendirikan sholat, jangan asal lahir doang. Ya Allah perbanyaklah anak saya, udah gitu doang. Ya jangan dong gitu ya. Jangan gitu ya. Ya, Nabi Zakaria salam dia tuh dzurriyyatan thayyibah, ya, keturunan yang baik. Ya, bukan yang enggak baik. Bukan yang terlantar. Ya, yang terurus, yang soleh, yang benar, ya.
Ini tujuannya. Kenapa? Karena tujuan kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah Allah. Kira-kira kalau di dunia ini banyak orang soleh, bagus nggak bumi ini? Bagus. Nah, kita selalu berpikir kalau banyak orang ntar kepenuhan bumi itu belum kepenuhan. Kepenuhan sama orang yang nggak benar itu masalahnya. Ya, kebanyakan sama orang nggak benar. Itu lihat tuh banyak sampah. Ya masalahnya orang-orang pada banyak nyampah. Sampahnya dibuang ke sungai. Kan itu yang jadi masalah kan. Coba kalau orangnya orang baik semua. Coba kalau semuanya orang soleh. Ya, itu sungai nggak kayak gitu. Ya. Lihat di Indonesia sekarang ya, udah ada tempat sampah gede-gede, tempat sampahnya gede, masih ada tulisannya juga, buanglah sampah pada tempatnya. Kurang gede tuh tempat sampah. Mesti ada tulisan lagi. Masuk ke kamar mandi, toilet umum, tulisannya apa? Kalau udah buang air kecil tolong disiram. Astagfirullah. Kamu belum pernah ngerti ya? Ya, prihatin nggak kita ngelihat kayak begitu? Kok pakai dijelasin? Emang belum jelas? Ya, sedih kan? Harusnya ditulis tuh yang belum jelas aja gitu. Ya, kalau udah buang air kecil harus disiram lah, masa mesti dijelasin lagi? Ya, di sekolah diajarin apa sih? Ya, buanglah sampah pada tempatnya, masa belum paham juga? Nah, kebanyakan orang yang nggak paham begini nih yang bikin dunia jadi kacau. Ya, coba kalau kita semua menghayati perintah Allah dan Rasulnya, contoh keteladanan Allah dan Rasulnya gitu ya, bahwa kita disuruh berbanyak-banyak anaknya anak yang baik semua. Ya, nggak perlu diajarin lagi. Ya, buang air siram, ya Allah, kayak gitu mah anak SD, anak TK yang belajar kayak begitu. Ya, udah lulus TK udah paham semua. Ya, nggak usah ditulis-tulis segala macem. Ya. Nah ini yang masalah gitu ya. Jadi sekali lagi ya, memperbesar jumlah umat Nabi Muhammad SAW ini maksudnya memperbesar jumlah orang soleh. Ya, bukan jumlah orang yang begajulan yang nggak jelas gitu. Ya, orang nggak jelas jangan ditambah lagi, udah kebanyakan. Udah banyak orang nggak jelas gitu ya. Coba ditambahin yang jelas, yang benar. Ya itu yang diminta. Ya, jangan dianggap itu nggak termasuk dalam perintahnya gitu ya. Jadi perintah perbanyak keturunan itu asumsinya udah jelas. Asumsinya apa? Orang yang soleh, keturunan yang soleh, yang baik, ya, yang mendirikan sholat. Ya, oh aman dunia kalau kayak begitu caranya. Oh lihat tuh banyak makanan dibuang nih, ya. Yang buang makanan itu yang salah. Ya, bukan karena orang kebanyakan. Jadi karena manusia banyak, jadi banyak yang mubazir, enggak. Ya, masalahnya kebanyakan orang mubazir. Coba kalau nggak ada yang mubazir. Ya kan indah, makan secukupnya aja, ambil secukupnya, yang diambil dihabiskan, nggak ada sisa di piringnya, kan cakep hidup kayak begitu. Ya, bukan karena banyak orang, tapi kebanyakan orang yang tidak bermutu, itu masalahnya. Ya, ini masalahnya. Ya, jadi jangan disalahkan nih karena populasi manusia kebanyakan, populasi manusia yang nggak beres yang banyak. Ya, apakah dunia sudah penuh? Enggak juga. Ya kalau Anda lihat India, mungkin India penuh banget, tapi benua Amerika masih kosong tuh. Ya, benua Amerika masih kosong kalau kita mau menjajah gitu ya. Ya, itu tanahnya masih kosong, masih luas buat kita. Insya Allah kita sambung pada setelah kita sholat Isya dan kita akan bicarakan kenapa child free itu salah. Walaupun dari yang penjelasan saya tadi sebenarnya sedikit sudah terjelaskan secara implisit ya. Insya Allah kita sambung pada sholat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang child free, walaupun tadi di awal kita bahas tentang berkeluarga dan berketurunan dulu ya. Kenapa kita diperintahkan untuk berkeluarga dan berketurunan? Dan kita melihat dari tugas awal kita, tugas dasar manusia adalah sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Jadi kita diberikan tugas untuk taat kepada Allah, dan diantara ketaatan itu adalah kita harus diberikan amanah untuk mengurus bumi ini. Nah disinilah kita membuktikan bahwa diri kita adalah hamba Allah yang baik. Kalau kita berhasil membuktikan diri sebagai hamba yang baik, nanti ganjarannya surga di akhirat insya Allah ya. Nah karena tugas dasarnya seperti itu, maka berkeluarga dan berketurunan tidak keluar dari tugas dari tujuan dasarnya tadi ya. Nggak mungkin kita berkeluarga berketurunan tapi kemudian berkeluarga itu merusak
tugas kita sebagai hamba Allah, ya, atau menjadi khalifah Allah, ya. Nah, apa hikmah dari berkeluarga dan berketurunan? Tadi saya sudah jelaskan. Yang pertama dan yang paling utama adalah mendidik jiwa kita akan kasih sayang. Ya, jadi supaya kita bisa jadi hamba Allah yang pengasih, penyayang, supaya jadi khalifah Allah yang pengasih dan penyayang juga. Kalau kita jadi khalifah tapi zolim, bengis gitu ya, maka banyak orang dirugikan. Ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah supaya kita kuat menghadapi rintangan, ya, supaya hati kita tenang, merasakan sakinah, dan sakinah itu bukan untuk beromantis-romantis ria maknanya, ya, melainkan supaya kita kuat menghadapi tantangan, menghadapi fitnah, ya, di luar sana, ya. Oleh karena itu keluarga sakinah insya Allah akan melahirkan orang-orang yang kuat. Kemudian tujuan ketiga adalah memperbanyak jumlah orang-orang soleh maksudnya gitu ya. Kalau dibilang jumlah manusia, jumlah umat Nabi Muhammad SAW maksudnya ya jumlah umat beliau yang taat gitu ya, bukan yang gak taat. Ya kan gak mungkin Rasulullah SAW membanggakan umatnya yang tidak taat. Ya, membanggakan jumlah manusia yang tidak baik, yang zolim. Ya, itu sudah asumsi yang harus kita pahami. Ya, sebagaimana para nabi dan rasul gak pernah minta pada Allah supaya diperbanyak anaknya saja. Ya, tapi juga diperbanyak keturunan yang solehnya, yang baiknya, yang mendirikan sholat. Ya, itu yang diperbanyak. Ya, buat apa sih kita berbanyak-banyak? Sekarang kalau kita lihat dunia kita kacau, ya, dengan jumlah orang soleh yang sekarang saja, dunia masih kacau. Ya, apalagi kalau jumlah orang soleh dikurangi. Ya, ini yang penting sekali. Ya, nah kadang-kadang ada asumsi yang salah ya. Saya mendengar beberapa orang yang mempromosikan child free. Dia mengatakan dunia udah kacau, saya nggak mau melahirkan anak lagi ke dunia yang sudah kacau. Ya, itu dia nggak berpikir bahwa dia sebagai khalifah Allah. Ya, jadi kalau dunia sudah kacau, tugas kita adalah membereskannya, bukan menyelamatkan diri sendiri. Kita tuh khalifah Allah, kita harus nyelamatin orang lain juga. Nah sekarang kalau dengan jumlah orang soleh yang sekarang masalah belum beres, berarti apa? Berarti butuh lebih banyak lagi. Ya, jadi mindsetnya beda. Ya, mindsetnya kalau orang child free tadi, dia lihat dunia sudah kacau, nah dia nggak mau anaknya merasakan hidup yang kacau juga. Padahal tugas kita adalah khalifah fil ard. Ya, kita malu sama Allah kalau kita dipanggil Allah dan kita nggak berkontribusi besar dalam membereskan masalah di dunia ini. Ya, kita tuh khalifah Allah. Jadi kita bisa bilang, nah, saya sudah meninggalkan keturunan jumlahnya sekian, mereka orang besar semua, orang hebat semua, orang soleh semua, kan itu bisa dibanggain, ya, dibanding kita nggak ngapain, ya. Nah jadi sekali lagi kalau dengan jumlah orang soleh yang sekarang aja dunia kayak begini, bisa dibayangkan kalau jumlah orang soleh malah berkurang, ya. Jadi ini beda sekali mindsetnya. Kalau orang berpikir mindsetnya penyelamatin diri sendiri, ya bener, udahlah nggak usah punya anak lah, ya biar kita nanti mati aja semua, nggak ada keturunan lagi gitu ya. Tapi kalau kita mindsetnya adalah menjadi khalifah Allah, ya kita punya tanggung jawab. Malu kita ninggalin dunia dalam keadaan dunia itu kacau balau dan kita nggak berbuat apa-apa. Kita nggak ninggalin keturunan yang bisa mewarisi tugas-tugas kita. Ya, itulah kenapa kita perlu memperbesar jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi asumsinya adalah umat Nabi Muhammad SAW yang baik, yang soleh, yang kapasitasnya besar, yang hebat, yang teratur, yang bermoral, ya, yang beradab, gitu ya. Itu asumsinya. Nah, di sini ada satu, ini yang tadi saya sebutkan di awal, saya melihat ada orang yang berusaha memanipulasi fatwa ulama. Jadi ada yang mengatakan, wah ulama ternyata memperbolehkan child free. Ada videonya di Instagram ya. Begitu saya simak penjelasannya, ternyata yang dibolehkan bukan child free. Yang dibolehkan adalah membatasi kelahiran. Ya, jadi boleh nggak orang menikah tapi punya niat tidak punya anak dulu? Ya itu boleh kata para ulama. Ya, makanya KB itu boleh. Ya, mungkin kita setelah menikah sekarang rasanya belum mapan, belum siap punya anak, kita tunda dulu, ya boleh. Tapi itu bukan child free. Itu beda, ya. Nah, sekarang jadi ada 3 hal, ada merencanakan kelahiran, ada childless, ada child free.
Ada 3 hal yang berbeda. Ini jangan disamain. Ya, jadi orang-orang yang memanipulasi ini membuat seolah-olah child free itu sama dengan childless atau merencanakan kelahiran atau yang melakukan KB misalnya gitu ya. Pertama bedanya apa? Faktor manusianya. Kalau merencanakan kelahiran manusianya aktif. Berarti apa? Merencanakan. Manusia itu merencanakan. Saya merencanakan nggak mau punya anak dulu. Ya, nggak mau punya anak dulu. Tapi nanti mau. Ya, suatu hari nanti oke. Ya, atau mungkin istrinya masih kuliah, nanti dulu lah punya anaknya gitu ya. Itu hal yang sering dialami ya, dan nggak salah. Ya, para ulama memperbolehkan yang kayak begitu. Ya. Kemudian kalau childless itu tidak direncanakan alias terpaksa. Namanya childless, nggak bisa punya anak. Ya, jadi saya sering diskusi, saya bilang child free nggak boleh, terus dia bilang, jadi kalau orang nggak bisa punya anak gimana dong? Nggak bisa punya anak bukan child free, itu childless. Beda, ya beda antara child free dengan childless. Orang nggak punya anak, yang nggak dipaksa mau gimana lagi. Tapi dari zaman baheula, namanya orang nggak punya anak, solusinya ada apa? Angkat anak. Ya, ngangkat anak tuh dari zaman baheula udah ada. Ya, bukan solusi baru kemarin gitu. Wah ini luar biasa, penemuan Ustadz Akmal. Enggak lah gitu ya. Dari zaman dulu orang udah ngangkat anak. Ya, orang nggak bisa punya anak, dia angkat anak. Ya, dan fakta bahwa dia nggak bisa punya anak nggak jadi dosa, ya. Tapi fakta bahwa orang dari zaman dulu orang kalau nggak punya anak dia angkat anak itu adalah menunjukkan bahwa ada fitrah manusia pengen punya keturunan, ada fitrahnya. Kalau nggak bakal ada yang ngangkat anak. Buat apa? Ya, malah kadang-kadang orang sudah punya anak diangkat lagi anak. Contohnya siapa? Nabi kita sendiri, Rasulullah SAW. Ada 2 anak laki-laki yang besar di rumah beliau, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ya, Ali bin Abi Thalib itu bukan anak angkat, tapi kebetulan Abu Thalibnya itu kan orangnya nggak terlalu kaya. Oleh karena itu anaknya satu dipelihara oleh Rasulullah SAW. Ya, kurang lebih mirip seperti anak angkat. Ya, sementara Zaid bin Harithah itu adalah budaknya Khadijah, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW, kemudian dimerdekakan, diangkat jadi anak. Nah itu yang anak angkat beneran. Ya, Zaid bin Harithah. Ya, padahal Rasulullah SAW punya anak, ya banyak anaknya, ya anak laki-lakinya, tapi nggak ada yang sampai usia dewasa, ya masih kecil udah wafat. Kalau anak perempuannya banyak, ya. Jadi orang punya anak saja masih mau angkat anak, ya. Itu tandanya apa? Tandanya ada fitrah ingin punya keturunan. Maka childless ini lihat dari kata-katanya aja, childless sama child free bedanya di mana? Di less dan free. Less itu artinya kurang. Jadi childless itu artinya dia nggak punya anak dan dia merasa kurang. Kalau child free, dia nggak pengen anak dan dia merasa bebas dengan tidak adanya anak. Beda banget mentalitasnya, mindsetnya sangat berbeda. Ya, yang satu merasa anak sebagai beban, yang satu pengen, tapi qadarullah Allah uji dengan tidak bisa punya keturunan. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, childless itu tidak direncanakan, terpaksa qadarullah. Kalau child free direncanakan. Direncanakannya bedanya apa antara yang merencanakan kelahiran dengan child free, nanti kita lihat. Merencananya bedanya di sini, jangka waktu. Kalau merencanakan kelahiran itu temporer, sementara. Ya, mau punya anak enggak? Ntar dulu. Artinya suatu saat nanti pengen. Sekarang ntar dulu. Kenapa? Ini suami lagi disertasi. Ini istri belum selesai kuliahnya. Oh ini lagi ada proyek jadi kita terpaksa LDR dulu. Ya 2 bulan, 6 bulan ini kita LDR dulu, jangan punya anak dulu. Make sense, nggak aneh. Ya zaman sekarang banyak yang kayak begitu. Ya dan itu tidak disalahkan oleh para ulama. Ya sementara, merencanakan kelahiran itu sementara, nggak terus-terusan nggak mau punya anak. Ya kalau childless ya permanen karena dia nggak bisa punya anak. Ya, tapi solusinya ada tadi, seperti saya bilang ya, ngangkat anak. Kalau child free, dia permanen nggak maunya. Mau punya anak nggak mau. Sampai kapan? Selama-lamanya. Nah itu child free tuh. Ya, jadi jangan disamakan dengan orang melaksanakan KB, beda banget. Di sini yang saya bilang manipulatif. Kadang-kadang orang memanipulasi. Ya, ketika saya bilang nggak boleh child free, lalu dibilang saya menistakan orang yang nggak bisa punya anak itu childless. Ya. Atau yang nggak mau punya anak dulu sekarang, yaitu namanya merencanakan kelahiran, merencanakan
keluarga, itu lain soal. Kemudian apalagi bedanya? Bedanya adalah pada motivasi. Merencanakan kelahiran motivasinya apa? Ya karena berbagai pertimbangan dan situasi temporer. Ya, situasinya temporer aja. Ya, kemarin bisnisnya baru kena musibah. Kalau gitu kita tunda dulu dia punya anak. Kita perbaiki dulu keuangan keluarga. Temporer, nggak terus-terusan. Kalau childless, ya takdir Allah, ya bukan maunya dia, ya ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya istri-istri Rasulullah SAW banyak yang nggak punya anak, ya dari beliau gitu ya. Aisyah nggak dapat anak dari beliau, ya apakah Aisyah child free? Enggak. Ya. Aisyah radhiyallahu anha itu childless, ya bukan child free, ya. Motivasi, nah ini perbedaan paling utamanya, motivasi. Child free itu namanya juga child free. Ya. Maaf, ini ruang bebas rokok, bebas asap rokok. Artinya apa? Artinya adalah enggak boleh ada asap rokok. Ya, dan asap rokok itu negatif, bebas dari asap rokok itu positif. Jadi kalau orang mengatakan dirinya child free, maka mindsetnya dari awal adalah anak itu mengganggu kebebasan dia. Dia pingin bebas. Ini mindset yang enggak baik. Kenapa saya bilang enggak baik? Saya cerita sedikit ya, ini soal mindset, ya mindset. Apakah orang yang nggak pengen punya anak pasti nggak punya anak? Ya, bisa jadi. Ya, ada kasusnya nih, saya nggak mau sebut nama lah ya. Ada seorang influencer yang sekarang lagi getol banget memasarkan ide child free. Nah dia cerita bahwa ibunya pernah bilang, saya nyesel punya anak, punya kamu. Tadinya dia nggak berencana punya anak, hamil juga. Itu bukti bahwa kadang-kadang kita berusaha nggak punya anak, tetap punya anak. Ya, udah pakai pengaman kok, tetap aja jadi. Udah KB kok, kalau Allah bilang jadi. Ya, kalau Allah bilang jadi. Ketemu sel sperma masuk dalam sel telur, jadi pokoknya. Ya, dan sel sperma untuk ketemu sel telur itu nggak perlu banyak, asal satu aja tembus, jadi. Ya, satu aja lolos, jadi selamat. Mau dibilang pakai IUD kayak pakai maaf gitu ya, pakai kondom kayak pakai apa aja, kalau lolos ya lolos aja. Ya, masalahnya kalau mindsetnya udah kayak begitu, itu udah nggak sehat. Ya, beda dengan merencanakan kelahiran, dia sebenarnya pengen punya anak, tapi nggak dulu. Merencanakan belum punya anak dulu, tiba-tiba jadi. Gimana efek reaksinya? Reaksinya bisa jadi ya, wah kita merencanakan gak punya anak dulu, ternyata Allah kasih, ya udah deh nggak apa-apa. Karena dari awal dia nggak benci anak. Tapi kalau mindsetnya udah ngebenci anak, tiba-tiba dia hamil, itu nggak sehat. Ya, saya punya pengalaman anak kedua saya lahir pas istri saya usia udah 39. Udah tidak ideal untuk punya anak. Dan jaraknya dengan anak pertama tuh 8 tahun. Udah nggak ideal. Ya, nah pas mau periksa ke dokter pertama kali, udah curiga nih kan, ya jangan hamil nih, karena terlambat datang bulan. Ya, istri saya nanya, kalau beneran hamil gimana? Saya bilang pokoknya kalau beneran hamil nggak ada penyesalan sama sekali. Dari hari pertama kita nggak boleh ada penyesalan. Kenapa? Nggak boleh ada perasaan nggak suka sama anak tuh nggak boleh. Apalagi perempuan. Perempuan tuh sangat psikosomatis. Ya, apa yang dirasakan tuh berpengaruh pada badannya. Jadi bayangin kalau dia punya janin tapi dia benci sama janin itu, bahaya banget. Ya, makanya mindset ini berbahaya sekali. Ya, orang yang merencanakan kelahiran, dia nggak pengen hamil dulu, tahu-tahu hamil, dia nggak benci sama anaknya. Ya qadarullah apa boleh buat. Ya, beda sama child free, dari awal dia bilang anak ini pengganggu kebebasan saya. Maka ketika tiba-tiba dia hamil, qadarullah dia hamil, apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada janinnya? Walaupun dia nggak berusaha mengaborsi, tapi janin itu tersiksa. Ya, badan perempuan kan terpengaruh karena emosinya. Dia nggak bisa terima dia hamil, dia nggak suka, dia anggap anak ini mengganggu. Itu kehamilan macam apa? Jahat sekali. Jadi child free ini berawal dari mindset yang jahat kepada anak, terus terang aja. Ini masalahnya. Jadi bukan hanya masalah teknis mau punya anak sekarang apa enggak, bukan, masalahnya mindsetnya dari awal nggak bagus. Kalau mindsetnya bagus, kita nggak pengen punya anak dulu, jadi, ya udahlah, alhamdulillah, ya kita hadapi. Ya, kita rencananya 2 tahun lagi, ternyata dapatnya sekarang, alhamdulillah, selesai.
nggak ada konflik batin. Tapi bayangin kalau dari awal udah menganggap anak tuh pengganggu. Udah kita nggak punya anak ya, nyusahin. Mendingan kita hidup berdua aja. Hamil, ayo. Ya diapain tuh anak? Oh nggak diaborsi kok, dilahirin juga, ya dilahirin. Tapi begitu lahir dikasih tahu emaknya, dulu emak nggak pengen punya anak loh. Malah lahir lagi. Bayangin anak diomongin kayak begitu, hancur hatinya. Ini kayaknya bercanda tapi bener lah, ada orang tua kayak begitu. Ada orang tua ngomong ke anaknya, kenapa kamu lahir? Usahain aja. Itu kata-kata paling gak boleh. Ya itu betul-betul ngancurin hidup anak. Orang tua bercerai saja, anak itu pasti akan berpikir apa karena saya. Kan itu kan yang paling menyakitkan buat anak kan? Apa karena saya orang tua saya jadi bercerai? Karena bayangin kalau ibunya sendiri ngomong terus terang, ibu tadinya gak pengen punya anak, lu malah lahir. Aduh, runtuh dunia. Runtuh, gak baik. Ya, jadi ini berangkat dari mindset yang salah sekali lagi. Bukan sekedar masalah pada akhirnya punya anak atau enggak, lain soal. Ya, orang-orang yang childless gak punya anak, namanya childless, less. Dia merasa kurang, dia merasa belum punya anak. Saya pengen punya anak. Ketika akhirnya diberi keturunan, diberi anak, dia menyambutnya dengan penuh sukacita. Jadi baik tuh anak. Ya, dia juga jadi orang tua yang baik. Kenapa? Karena anaknya disambut. Karena kalau dari awal mindsetnya adalah anak adalah pengganggu kebebasan. Kalau saya tidak punya anak, saya bebas. Child free. Jadi beda banget istilah ini. Jangan dimanipulasi, jangan mau dimanipulasi. Ya, nggak bisa child free itu dibilang salah. Gimana kalau nggak bisa punya anak? Itu childless. Gimana kalau nggak mau punya anak dulu nanti mau? Itu namanya merencanakan kelahiran, bukan child free. Jangan mau dikibulin. Ya, pilihan katanya beda. Ya, sekali lagi ini mindset awalnya nih yang berbahaya sekali. Ya, nah ini saya temukan di sebuah website feminis yang menceritakan berbagai alasan untuk child free. Saya simpulkan ada 3 alasan kenapa orang mau child free. Ya, alasan yang pertama adalah ketidakmampuan. Ya, yaitu ketidakmampuan apa? Ketidakmampuan tidak bisa memiliki keturunan. Nah ini kan kata dia, ini saya bilang manipulatif gitu loh. Tidak bisa punya keturunan namanya childless, bukan child free. Kemudian kesehatan tidak memungkinkan, kemudian punya persoalan ekonomi. Nah tapi kalau persoalan ekonomi itu adalah masalah temporer. Masalah temporer jangan diberi solusi permanen. Ya, kan bahaya. Sekarang nih ada tempo hari ada wacana ya di Jawa Barat. Kalau orang Jakarta kalau nggak relate nggak apa-apa. Di Jawa Barat ada wacana. Pernah saya bikin kajian juga. Pernah kita sekolah pemikiran Islam bikin kajian soal ini. Ada wacana orang miskin di vasektomi. Ya, kemiskinan itu masalah temporer. Tiba-tiba dikasih solusi vasektomi, nggak bisa punya anak lagi. Toto besoknya nggak miskin, gimana? Wah saya miskin, udahlah vasektomi aja, nggak mau punya anak. 2 bulan kemudian rezekinya lancar. Lah, tahu gini nggak vasektomi dulu? Salah gitu loh. Ya, masalah temporer jangan kasih solusi permanen. Nanti nyesel. Ya, nanti nyesel. Makanya dalam Islam, by the way, dalam Islam kalau nggak percaya cari di fatwa MUI, situs MUI bisa diakses semua ya, mui.or.id, cari fatwa di situ tentang vasektomi, tubektomi, semua menyatakan haram. Kenapa? Karena permanen. Beda dengan KB, kalau KB itu tidak permanen. Ya, jadi solusi tidak permanen itu boleh. Ya, jangan sekarang deh punya anaknya, ya udah kita KB, boleh. Tapi kalau nggak mau sama sekali, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sekali lagi dari mindset yang salah. Ketika Anda mengatakan saya nggak mau punya anak sama sekali, kalau terus ternyata tiba-tiba jadi bisa, kan kasihan anaknya. Lahir dalam keadaan ditolak sama orang tuanya, gimana rasanya? Ya, nggak baik. Ya. Kemudian kalau dia punya masalah ekonomi ya jangan tiba-tiba vasektomi, tubektomi solusinya. Nanti kalau masalah ekonominya selesai gimana? Ya udah selesai, sekarang nih saatnya punya anak, ada terlanjur vasektomi, nggak bisa, selesai, kan konyol. Ya, masalah kedua adalah kekhawatiran, namanya khawatir itu belum pasti. Ya, khawatir karena punya trauma masa lalu, khawatir karena takut nggak bisa jadi orang tua yang baik. Ya, kadang-kadang ada orang kayak bilang kayak begitu, saya khawatir nggak bisa jadi orang tua yang baik.
Ya, khawatir karena ada trauma masa lalu. Ya, kalau masalah-masalah kayak gitu harus diselesaikan, bukan malah kita melarikan diri. Ya, diselesaikan. Ya, nggak ada yang bilang harus selesai dalam waktu dekat, enggak. Tapi jangan juga ketok palu dari awal, belum apa-apa ketok palu. Nggak mau punya anak sama sekali. Ya, jangan. Itu mensugesti diri sendiri bahwa saya nggak bakal bisa punya anak. Saya ini nggak berbakat jadi orang tua. Saya nggak bisa jadi ibu yang baik. Terus aja mensugesti diri tambah nggak bagus. Ya, jadi kalau ada trauma beresin. Ya, bantu pelan-pelan. Teman-temannya ngebantu. Ya, bawa ke psikolog segala macam, terserah, ikhtiar. Ya, tapi jangan ketok palu dulu. Belum apa-apa udah ketok palu. Saya punya trauma masa lalu. Oleh karena itu saya nggak akan jadi orang tua, nggak bisa. Ya, sayang sekali. Ya, justru kita harus mensugesti, ayo semangat, insya Allah bisa, tapi ada yang harus diberesin dulu nih. Nah, gitu ya, positif. Ya, ada yang mesti diberesin dulu. Ya, insya Allah beres, insya Allah bisa. Jangan jadi seorang fatalis. Ya, fatalis itu fatal gitu ya. Jadi ada masalah sedikit, pokoknya bubar gitu ya, sama sekali gitu ya. Jangan. Masalah ketiga adalah keengganan. Nah, ini yang paling nyebelin. Ya, nggak mau punya anak kenapa? Karena pengen hidup senang, karena pengen banyak traveling. Itu beneran ada yang ngomong kayak begitu. Saya pengen banyak traveling sama suami saya gitu ya. Kalau punya anak susah traveling. Ya, saya pengen awet muda, ada tuh yang kayak gitu. Ya, pengen awet muda. Ntar kalau punya anak nggak secantik dulu lagi gitu ya. Nah, dan ini hak tubuh saya. Ya, kemudian menikah tuh nggak wajib, berketurunan juga nggak wajib. Ya, repot yang kayak begini-begini. Ini makanya ada kalimat yang bagus sekali dari seorang motivator, sebenarnya bukan muslim bahkan ya. Dia bilang apa? Dia bilang suami sama istri itu nggak harus sama hobinya, nggak harus sama kehidupannya, nggak harus kerja di bidang yang sama, nggak harus sama-sama kecuali satu. Apa yang sama? Visinya sama. Ya, visinya harus sama. Ya, sekarang di barat lagi rame apa? Lagi rame kalau mau nikah bikin perjanjian pranikah. Itu merepotkan. Kalau visi kita sama, kita udah sama-sama ngerti, udah sama-sama paham gitu, ya. Nggak perlu bilang ya kan nggak apa ya. Pernah ada kejadian ya pacaran aman-aman aja, begitu nikah tiba-tiba istrinya bilang saya nggak mau punya anak, suaminya stres. Lah gua mau, ya. Ya kalau nggak mau punya anak kenapa nggak bilang-bilang dari awal? Kan susah kalau visinya beda ya. Kalau visinya sama, udah sepemikiran. Ya buat apa nikah kalau nggak punya anak? Ya pasti pengen. Kenapa pengen? Karena sekali lagi mindsetnya. Ya kalau pengen punya keturunan nggak dikasih sama Allah itu ujian. Tapi kalau dari awal nggak pengen, tahu-tahu dikasih, anak itu akan menderita. Ya menderita merasakan ibunya nggak punya, nggak senang, ya. Pernah lihat ibu hamil nggak? Kalau ibu hamil kalau senang sama kehamilannya, dielus-elus tuh anak tuh, dielus-elus, diajak ngobrol, dibacain Quran, kan enak jadi janin kayak begitu ya. Bayang kalau jadi janin tapi emaknya sebel sama dia, lahir aja belum sudah sebel duluan dia. Kayak apa rasanya? Apa yang terjadi pada kimia tubuhnya? Ya gimana perasaan dia di dalam sana? Saya nggak bisa gambarkan juga, ya. Tapi rasanya pasti berpengaruh. Ya, karena perempuan itu sangat terpengaruh sama emosinya. Dia misal contoh nanti buat yang ikhwan penting ya, buat yang ikhwan penting sekali. Nanti kalau istri kita melahirkan, istri melahirkan itu suatu peristiwa yang dahsyat sekali. Mau lahiran normal atau sesar itu sama-sama berat, nggak ada yang ringan. Ya, nggak ada yang ringan. Ringannya cuman kalau di sesar tuh ringan pas lahirannya doang. Nanti begitu biusnya habis berat lagi gitu ya. Jadi pokoknya itu peristiwa berat sekali. Artinya namanya perempuan setelah melahirkan dia dalam kondisi yang sangat lemah, sangat rentan sekali. Ya, rentan apa? Secara fisik, bukan hanya fisik doang, psikologis juga. Ya, secara psikologis juga. Nah, disitulah para suami harus berperan. Jangan diam-diam baik. Ya, tiba-tiba datang tetangga jenguk, ngomentarin, kenapa lahiran sesar, kenapa nggak normal aja? Itu suami harus ambil alih gitu ya. Ya, karena yang menyakiti perempuan biasanya sesama perempuan. Bapak-bapak nggak pernah komentar, ya. Ada nggak pernah dengar bapak-bapak nengok orang lahiran terus komentarin kenapa lahiran sesar? Kenapa nggak ASI aja? Kenapa susu formula? Nggak ada bapak-bapak komentar kayak begitu, ya kan? Bapak-bapak harus bergerak, ya.
Ya, harus bergerak, dia yang harus ngomong. Begitu tamunya udah pergi, dia yang ngomong, dah sesar itu keputusan saya sebagai kepala keluarga, nggak usah dipikirin, tetangga nggak ada urusan, ya nggak ada urusan. Nah gitu ya, akhirnya istrinya mantap, gitu loh, ya kayak begitu. Nah sekarang bayangin istri lagi baru lahiran, dengan susah payah, apakah ASI pasti keluar langsung? Banyak yang enggak loh, banyak yang enggak. Begitu ASI nggak keluar, gimana perasaan dia? Stres. Udah gitu ditanya-tanya lagi, kenapa nggak keluar ASInya? Tambah stres. Ya, tambah stres itu bukti bahwa kondisi psikologis dia berpengaruh banget sama badannya. Kalau dia tenang, itu ngebantu dia. Ya. Tapi kalau dia stres, tambah omongan orang, tetangga datang komentar, saudara sepupu datang komentar, suaminya diem-diem baik, nggak ngebelain, ya udah, itu yang bikin baby blues. Itu yang bikin baby blues, suami-suami yang diem. Ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu qawwam, pelindungnya perempuan, pelindung psikologi juga. Jangan diem-diem baik. Ya, ambil alih. Ya, bilang ini keputusan kita bersama, keputusan saya sebagai kepala keluarga. Kalau ada yang nanya lagi kenapa sesar, bilang aja suruh suami, udah ya. Gituin aja. Biar mantep istri kita, gitu loh ya. Ini contoh ya, sekarang bayangin ada perempuan hamil tapi dia gak suka sama kehamilan, gak suka sama anak, gimana coba? Apa gak ada terjadi sesuatu di dalam sana? Terjadilah ya. Terus begitu lahir gak mau dikasih ASI, udah kasih susu formula aja, bukan karena gak bisa tapi gak mau ya. Kayak gimana coba? Menderita gak tuh anak ya. Makanya dari awal ini berbahaya, kenapa? Karena berawal dari mindset yang salah, mindset bahwa anak merenggut kebebasan Anda, itu yang gak boleh. Ya, gak boleh, kan kita diajarin doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak-anak itu adalah penyejuk mata, bukan beban, bukan pengganggu kebebasan. Gara-gara lu lahir gua gak bisa traveling, bukan begitu omongannya. Ya, bukan gitu. Ya, karena kamu lahir mata Abi senang kalau pulang ke rumah bisa lihat kalian ketawa-ketawa. Saya kalau pulang ke rumah kalau capek ngapain coba? Gelitikin anak. Gelitikin aja dia sampai mengap-ngap ketawa-ketawa gitu. Karena saya senang denger dia ketawa gitu ya. Datang ke rumah, anak-anak tahu kalau saya pulang ke rumah tiba-tiba datang gelitikin mereka, ya tandanya saya lagi stres gitu. ya. Seneng denger orang anak ketawa atau enggak? Kasihan kalau sekarang ada orang yang mengatakan anak tuh ganggu saya traveling, beban finansial, kasihan. Saya juga kasihan sama orang yang berpikir begitu. Ya. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah yang tadi berpikir tadi gitu ya, berpikir nggak mau punya anak karena pengen traveling, bla 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 dan seterusnya, karena mengukur kebahagiaan dengan materi, lupa dengan fitrah dirinya. Ya, kita kan bukan materi doang, kita juga punya jiwa. Jiwa kita nih butuh keturunan. Makanya banyak orang nggak bisa punya keturunan, dia angkat anak karena mengisi sesuatu dalam hatinya. Kemudian dia nggak bersandar pada Allah, ya, bahwa rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha kita sendiri. Ya, nanti kalau punya anak rezeki kita kurang, rezeki itu dari Allah, bukan dari usaha kita, gitu ya. Nah, jadi alasannya salah, mindsetnya dari awal sudah salah, alasan-alasan ini ya tidak bisa diterima. Nah terakhir apa yang hilang kalau kita child free? Ya kita runut dari yang tadi 3 aja. Ya kenapa kita berkeluarga berketurunan, lalu kita lihat dampaknya kalau child free apa. Tujuan kita berkeluarga berketurunan adalah mendidik jiwa kita supaya bisa berkasih sayang. Maka kalau nggak pengen punya anak, kalau child free sekali lagi ya bukan nggak punya ya, tapi nggak pengen punya anak, maka hidup kita kurang kenal kasih sayang. Kalau kita nggak punya kasih sayang, dengan sendirinya Allah juga nggak sayang sama kita. Itu yang bahaya. Ya. Kan anak itu makhluk Allah juga. Anak itu kan hamba Allah. Antum baik sama hewan saja, ada pahalanya di sisi Allah. Ya. Maka jangan kira menyayangi anak tuh nggak ada pahalanya, banjir pahala tahu nggak? Banjir pahalanya. Ya, kucing aja kita kasih makan dapat pahala. Sekarang orang hobi ngasih makan kucing. Ya, di mana-mana makanan kucing berserakan banyak gitu ya. Kucing-kucing pada gendut di kampus-kampus tuh saya lihat ya. Kucing-kucing dikasih makan udah sombong sekarang nggak mau. Kenapa? Udah banyak makan di sana. Ya. Sama
Sama kucing baik kita bangga-banggain. Padahal baik sama kucing cuman kalau ketemu sebentar, kalau ketemu di kampus, tiap hari nggak ke kampus, nggak juga. Ya, sementara kita punya anak 3 kali sehari kita kasih makan, kita mandiin, kita tidurin, kita kelonin sampai ketidur, kita elus, kita usep, kita bangunin, kita ajak sholat. Antum kira nggak banjir pahala tuh? Banjir. Ya, kelep kita sama pahala insya Allah gitu ya. Ya insya Allah. Ya, makanya la yarham la yurham. Ya, kalau kita nggak sayang sama, kita nggak menyayangi, kita nggak akan disayangi, nggak akan disayangi sama Allah, rugi kita. Dan kita menumbuhkan mindset yang salah tentang anak dan keluarga. Itu yang bahaya. Itu yang paling bahaya. Yang kedua, tujuannya adalah menguatkan diri dalam menghadapi tantangan. Kita berkeluarga itu supaya kita kuat. Supaya ada sakinah di rumah kita. Kalau ada sakinah, maka kita keluar masuk rumah dalam keadaan capek, keluar rumah udah dalam keadaan siap bertarung. Nah, kalau kita nggak pengen punya anak, nanti jiwa jadi lemah. Ya, lemah, jiwa jadi lemah itu bukan ekspresinya bukan berarti harus nggak ada tenaga gitu ya, lesu, nggak. Jiwa lemah itu bisa jadi dalam bentuk marah-marah, ngamuk-ngamuk gitu ya. Kelihatannya bertenaga kan, tapi itu jiwa yang lemah. Ya, nggak kuat dia menghadapi gangguan sedikit emosi, ya. Karena nggak biasa punya anak. Ya, padahal anak itu obat hati, ya. Penyejuk mata yang memandangnya kan gitu, gambarannya indah sekali gitu dalam doa tadi. Ya, lalu kekuatan menghadapi cobaan dan tantangan jadi tidak optimal, bukan berarti nggak punya kekuatan sama sekali, tapi nggak optimal. Ya, padahal bisa lebih kuat lagi, bisa lebih hebat lagi antum. Ya. Yang ketiga, menambah populasi orang soleh. Ya, itu tujuannya berkeluarga berketurunan. Kalau kita child free, ya, karena child free itu muncul dari pemikiran individualis. Yang penting saya hidup senang, yang penting saya sama pasangan bisa traveling, itu kan individualis. Ya, jadi akhirnya nggak bertambah populasi orang soleh, kita pun nggak jadi soleh. Ya, karena dari awal cara berpikirnya individualis. Ya, padahal tugas kita adalah menjadi khalifah fil ard. Kita memastikan bumi ini baik. Itu kita khalifahnya di muka bumi, jadi bumi ini harus beres. Kalau nggak bisa kita beresin sendiri, ya mudah-mudahan anak-anak kita yang bisa. Ya, maka berbanyak-banyaklah anak yang soleh. Itu udah asumsi, udah asumsinya begitu, nggak usah disebut-sebut terus gitu ya, diulang aja terus gitu ya. Anaknya soleh, rajin sholat, itu udah asumsi. Ya, masa Allah nyuruh kita berbanyak anak, anaknya nggak ada yang sholat, nggak ada yang soleh gitu, enggak lah, itu udah asumsinya. Ya, lalu kita lupa tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ard. Lalu kita nggak punya tanggung jawab, nggak punya kepedulian, kita ngurusin diri sendiri. Kira-kira orang kalau ngurusin diri sendiri orang baik apa enggak? Kadang-kadang ada orang berretorika begitu, nggak apa-apa nggak punya anak, yang penting jadi orang baik. Masalahnya kalau lu benci anak, lu bukan orang baik. Ya, saya bisa jamin. Ya, kalau orang nggak suka sama anak itu pasti bukan orang baik. Ya. Kenapa? Ya anak-anak kan lucu. Kalau sama anak-anak aja lu nggak suka, nggak mungkin lo orang baik. Nggak mungkin hati Anda baik gitu. Nggak mungkin. Ya, nggak kena gitu. Ya. Kalau sama anak-anak aja kita benci, manusia macam apa Anda? Bengis pastinya. Nggak mungkin orang baik. Ya. Saya orang baik tapi saya nggak suka anak-anak. Bingung saya. Itu manusia macam apa gitu. Serem banget nih orang. Ya. Jadi saya tutup dengan sedikit kesimpulan, child free itu jalan hidup yang tidak menguntungkan manusia dan dia berlawanan dengan fitrah kita. Karena sejak awal dia terbit dari worldview yang tidak keliru, yang keliru maksudnya. Jangan difoto dulu. Ya. Jangan difoto dulu. Nah, ini contoh kesolehan. Jadi kalau ada yang salah diperbaiki, itu namanya islah gitu ya. Sekarang baru difoto, ntar jadi konten lagi ya. Wah, Ustaz Akmal menganggap, wah child free itu bagus. Lihat tuh, awas ya. Ya inilah manusia gitu ya. Jadi sejak awal dia lahir dari mindset yang salah sekali lagi gitu ya. Itu yang masalah. Jadi bukan sederhana akhirnya mau punya anak ya atau nanti suatu saat bikin punya anak ya, tapi masalahnya adalah mindsetnya salah.
Kalau mindset dari awal sudah benar, ya kalau Allah nggak kasih keturunan itu ujian. Kalau Allah kasih keturunan dia siap, ya kan bagus kan? Ya daripada dia dari awal nggak suka, nggak pengen punya anak. Kalau dia nggak dikasih anak, ya sesuai kemauan dia. Tapi kalau dikasih, wah dia benci, ya itu nggak sehat. Ya itu hidup yang nggak sehat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan dulu kepada MC kita. MC-nya ada nggak? Ada MC ini. Fadal. Baik Ustadz, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah ini Ustadz. Bisa saya bacakan dulu ya Ustadz. Oh enggak. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Salam. Mana nih? Perihal child free. Saya pernah mendengar salah satu statement yang mungkin terdengar buruk. Perkataannya seperti ini. Memiliki anak dalam keadaan ekonomi miskin adalah sebuah kejahatan. Memiliki apa? Memiliki anak dalam keadaan ekonomi miskin adalah sebuah kejahatan. Namun di sisi lain melihat kondisi saat ini di Indonesia, khususnya angka kejahatan terhadap anak itu cukup tinggi Ustadz. Pendapatan masyarakat rendah dan literasi SDM Indonesia minim untuk tertarik belajar tentang parenting. Apakah mungkin child free bisa dikatakan relevan dengan kondisi saat ini? Jika memang itu pernyataan keliru, bagaimana kita sebagai muslim yang bijak mengevaluasi hal ini? Dan apa pandangan Islam tentang hukum dan fatwa yang ada saat ini menanggapi problematika yang berkembang di sekitar kita terkait child free antara pro dan kontranya? Syukron jazakallahu khairan. Ya, harusnya sudah terjawab tadi ya. Sekarang masalahnya ekonomi. Ekonomi itu masalah temporer. Jangan tiba-tiba ada ketok palu, nggak mau punya anak sama sekali. Masalah ekonomi itu masalah temporer. Saya nggak bisa nikah, nggak punya anak. Ya itu masalah temporer. Jangan buru-buru bilang saya nggak mau nikah selamanya. Kan solusinya kalau nggak punya kekayaan untuk menikah, ngapain solusinya? Puasa. Kan gitu ya. Ya lihat logika Rasulullah SAW yang ngajarinnya gitu ya. Kalau punya modal, biarpun maharnya sedikit, nikah aja lah. Kalau nggak punya apa-apa gimana Rasulullah? Ya banyak-banyak puasa apa boleh buat. Ya gitu kan. Ya nggak langsung bilang kalau itu jangan mau nikah selama-lamanya. Oh, nggak kayak gitu. Masalah temporer jangan pakai solusi permanen. Nanti kalau masalahnya selesai gimana? Ya, kalau masalah selesai gimana? Terus kesimpulannya masih tetap kayak begitu? Enggak dong. Ya, enggak. Ya, sekarang masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan, antum pernah teliti nggak masalah kemiskinan di Indonesia tuh apakah karena orang malas atau masalah struktural? Ya, jangan itu saya sampaikan ketika saya membahas solusi orang miskin disuruh vasektomi. Ya, kenapa? Yang salah kalau orang miskin apakah yang salah selalu orangnya? Enggak selalu loh. Enggak selalu. Kadang-kadang masalah negara. Ya, kemiskinan itu bisa jadi struktural. Ya, harus diberesin. Ya, ada orang miskin gimana disantunin. Ya, diberesin kemiskinannya. Ya. Jadi enggak mengatakan bahwa kalau miskin jangan punya anak, enggak kayak gitu dong. Ya, harusnya kita ngebantu supaya dia tidak miskin. Ya bagusnya dia punya pekerjaan, dia punya penghasilan, baru kemudian dia menikah. Bagusnya begitu. Terus gimana kalau udah awalnya dia punya penghasilan cukup, tiba-tiba begitu nikah kena musibah, jadi miskin, suruh cerai? Enggak lah gitu ya, enggak begitu cara berpikirnya gitu ya. Ini cara berpikir orang marah-marah terus gitu. Orang marah-marah kayak gitu tuh kesimpulannya gitu ya. Kalau miskin, kalau punya anak berarti jahat. Oh jahat sih gitu ya. Oh gitu, pas dia nikah dia nggak miskin. Emang orang miskin selalu karena dia malas? Ada orang berusaha, kemarin lagi kerusuhan di Jakarta. Ya, ada berapa kios dibakar orang? Ya, terus yang punya kios jadi apa? Jadi miskin. Salah dia? Bukan. Ya, bukan salah dia. Ya, bisa jadi dia punya istri, dia kehidupannya cukup, tahu-tahu dibakar orang, miskin. Terus kita tetap bilang kalau miskin punya anak itu jahat. Ya, gue miskin bukan salah gue bos. Ya, nah kalau dia belum punya anak dia bisa tunda dulu. Wah tunda dulu deh, kemarin kena musibah. Ya, tapi kalau terlanjur punya anak, nah, anaknya diadopsi aja, nggak gitulah. Ya jahat amat sih jadi orang, jangan gitulah. Ya, jadi ini masalah temporer, masalah ekonomi, selesaikan masalah ekonominya. Betul bahwa kalau Anda masih dalam kemiskinan, nggak bisa ngasih makan diri sendiri aja belum bisa, ya jangan nikah dulu, betul. Tapi ada orang ketika dia nikah dia cukup, tahu-tahu kena musibah jadi miskin. Jangan dipukul rata semuanya. Ya, pokoknya kalau miskin berarti malas.
Ya. Pertanyaan berikutnya, emang yang zolim sama anak orang miskin doang? Orang kaya tidak kalah zolimnya sama anak-anak ya, banyak gitu ya. Di Amerika lagi rame masalah apa? Penembakan massal. Itu anak miskin semua? Kagak bos, di rumah punya senapan. Ya, banyak anak orang kaya nggak beres. Ya, sekarang kita ngelihat orang miskin punya anak, anaknya nggak beres. Banyak juga orang kaya anaknya nggak beres. Ya, kenapa nggak ada wacana vasektomi buat orang kaya? Ya, kalau anak orang kaya bikin masalah, bapaknya di vasektomi, nggak ada kan ngomong kayak gitu kan? Ya, logikanya logika kapitalis sih. Jadi orang miskin mulu yang disalahin. Ya, padahal orang miskin juga kadang-kadang gara-gara kejahatan orang kaya juga. Ya, nah itu masalah malas berpikir terus terang aja gitu ya. Masalah malas berpikir. Kita harus mau mencari solusi secara komprehensif. Sebenarnya masalah kemiskinan di Indonesia itu masalah apa sih? Kemalasan. Nggak selalu. Ada yang kayak begitu, betul ada. Ya, ada. Ada yang nggak tahu diri, nggak punya penghasilan tapi nikah juga, akhirnya anak dikasih makan cinta, nggak bisa lah. Ada yang kayak begitu. Tapi kebanyakan nggak gitu. Banyak yang nggak begitu. Ya. Nah, kemudian kita ngeliatin anak miskin, anak orang miskin doang, anak orang kaya juga macem-macem. Ini anak orang miskin banyak yang ngelem Ustadz, anak orang kaya pada pakai heroin, bilang gitu ya. Sama aja, bedanya apa? Ya, bedanya lem bisa dibeli, ya gitu ya, murah. Aibon doang murah gitu ya. Ya, anak orang kaya kejahatannya lain lagi. Saya dulu pernah ikut sanlat ya, pesantren kilat waktu dulu mau naik SMA. Ya, anak-anak orang kaya tuh lucu-lucu Pak, ikut sanlat bawa bir. Lah ini nggak beres bener nih orangnya gitu ya. Ya gitu. Jangan kira anak orang kaya nggak ada masalah. Ya, kadang-kadang kita nggak adil. Ya, itulah nggak adilnya. Dikira anak orang kaya beres semua, beres sekolahnya mungkin beres, gizi makanannya mungkin beres, tapi jiwa nggak selalu beres. Ya, kenapa kita nggak pernah meneliti anak-anak orang kaya banyak yang punya masalah? Yang diteliti anak orang miskin terus. Ya karena cara berpikir kita kapitalis kayak begitu. Ya, nah inilah ya. Jadi kita kalau mau menyelesaikan masalah itu komprehensif lah. Kita cari masalahnya sampai akar masalahnya apa. Ya, masalah temporer jangan solusi permanen. Ya, namanya temporer ya kalau besok selesai ya selesai. Ya. Betul. Baik Ustadz, ini ada satu jamaah Ikhwan mau nanya. Ya. Ini mah nanya terus nih. Saya kasih tahu aja nih dari Bogor nih. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Syukran atas pemaparannya Ustadz. Ya. Ini Anda bela-belain dari Bogor karena memang materi antum berkaitan. Insya Allah besok Anda mau bawa terkait materi ini di salah satu komunitas Anatas di Bogor. Ya. Yang mau Anda tanyain Ustadz terkait perihal child free. Ya. Sebenarnya tadi udah cukup jelas ya. Kalau misalkan memang orang-orang yang malas atau emang dia mau have fun seneng-seneng sendiri atau segala macam alasan-alasannya. Tapi ini ada salah satu alasan yang unik Ustadz. Dan yang menggaungkan alasannya itu adalah seorang influencer yang punya followersnya banyak. Yang dimana dia juga nggak mewajibkan untuk orang-orang seperti dia juga. Tapi kan secara tidak langsung dengan followers dia yang banyak. Itu akan mempengaruhi orang-orang yang mengikutinya gitu Ustadz. Statementnya itu dia memilih untuk child free itu terlihat seperti abu-abu, bahkan bagi orang yang awam dan malas mikir itu terkait benar saat dengan statementnya itu saya memilih untuk child free karena manusia dan anak-anak yang lahir di bumi ini udah terlalu banyak yang terlantar, yang tidak terurus. Kenapa saya harus memiliki anak lagi jikalau memang masih banyak anak-anak yang bisa saya urus dan saya adopsi gitu ibaratnya. Terkesannya itu baik, tapi kan balik lagi itu kan kalau menurut saya pribadi itu adalah suatu logical fallacy yang dimana salah satu kesalahan dalam berpikir. Nah, bagaimana sih untuk kita mengedukasi masyarakat atau teman-teman atau mungkin followersnya yang menggaungkan fine-fine aja, child free kan tujuan dia mulia loh, emang untuk nggak pingin menambah bahkan ingin mengurangi anak-anak yang terlantar untuk dia ngurusinnya gitu Sat. Bagaimana Sat cara untuk mengedukasi orang-orang yang setuju dengan statement dia memilih child free untuk mengurangi anak-anak yang terlantar gitu Sat.
Ya. Dan sekian, syukron. Banyak loh di luar sana panti asuhan yang diurus sama keluarga. Jadi dari dulu orang ngurusin anak terlantar tuh nggak pernah dengan asumsi saya nggak mau punya anak. Itu nggak ada hubungannya gitu. Ya kalau Anda mau ngurusin anak terlantar, that's good. Tapi nggak ada urusannya berarti saya nggak perlu punya anak. Justru kalau Anda punya anak, maka panti asuhan Anda bisa diasuh sama anak Anda nanti. Ya itu kan akan jadi amal berkeluarga itu kan luar biasa. Ya keluarga kita punya panti asuhan, kita asuh anak. Nanti kalau bapak sudah meninggal, kamu yang ngurus ya, kan keren. Dari dulu orang udah kayak begitu kok. Ya, jangan dibuat-buat lah. Jangan dibuat-buat ngarang-ngarang aja gitu ya. Saya pengen ngasuh anak, banyak anak terlantar, lebih baik kita ngadopsi anak aja. Tapi coba cek, memang berapa anak yang diadopsi? 0, ya itu mah berarti ngecap doang. Banyak orang kayak begitu, ngecap-ngecap doang. Ya, bener enggak dia ngasuh anak terlantar? Kalau ngasuh ya lihat berapa. Karena banyak orang ngasuh anak terlantar dan itu tidak membuat dia jadi tidak pengen punya anak. Ya, kalau ngasuh anak orang bedanya sama ngasuh anak sendiri apa? Beda, nggak bakal sama. Ya, nggak bakal sama. Kita ngasuh anak orang, kan anak-anak manusia itu kan hasil dari pendidikannya, lingkungannya, plus apa? Genetisnya. Ya, bagaimanapun ngasuh anak sendiri itu lebih predictable. Walaupun kita punya panti asuhan, keluarga saya punya panti asuhan, ya punya panti anak-anak yatim gitu ya. Lebih keurus mana, ngurus anak apa ngurus anak orang lain? Anak sendiri apa anak orang lain? Anak sendiri itu lebih bisa kita prediksi. Ya sifatnya kalau nggak sifat bapaknya ya sifat ibunya lah. Ya siapa lagi sih gitu kan? Ya yang terlibat kan orang tuanya. Ya jadi maksud saya adalah walaupun betul Anda membesarkan anak orang itu pahalanya besar, bagus sekali dan itu diperintahkan ya, angkat anak yatim itu diperintahkan, anak yatim itu bukan dikasih panti asuhan bahkan dibawa pulang ke rumah kita sendiri, itu yang paling bagus ya, nggak salah sama sekali ya. Tapi kalau Anda mau tujuannya mencetak kader terbaik, yang punya peluang besar jadi kader terbaik Anda adalah anak Anda sendiri. Kenapa? Karena pendidikannya Anda yang kasih. Tiap hari di rumah Anda, pendidikan dari Anda, lingkungannya Anda yang setting, sekolahnya Anda yang setting dan dia punya sifat dari genetis Anda. Ya, jadi kalau kita mau mencetak manusia terbaik menurut kemampuan kita, lebih besar peluangnya dengan anak sendiri ketimbang anak orang lain. Make sense aja kan? Logis-logis aja. Makanya dari dulu orang banyak yang punya panti asuhan, ngurus anak terlantar, anak yatim, tapi dia tetap ingin punya anak sendiri juga. Ya, itu nggak ada hubungannya. Ya, dan lagi pula sekali lagi saya katakan kalau dia punya anak keturunan, lalu dia punya dia ngasuh anak banyak gitu ya. Nanti kalau dia sudah nggak ada, anaknya bisa meneruskan amal dia, kan jadi pahala luar biasa. Ya, bayangin kita punya yayasan milik keluarga, ngurusin anak yatim, wah itu pahalanya cakep banget itu. Diwariskan dari orang tua kepada anaknya, ya, nggak ada dari dulu orang pingin melihara anak yatim, karena itu saya nggak perlu punya anak sama sekali. Gak ada kesimpulan kayak begitu. Ya, tetap aja rugi. Ya, dan lagi pula tadi dibilang anak terlantar udah banyak. Ya, kalau gitu butuh orang banyak buat ngurusnya kan? Ya, kalau nggak terurus sama kita sendiri, mungkin bisa lanjutkan sama anak-anak kita. Kan tetap aja nggak kena gitu logikanya gitu. Ya, tetap aja logikanya sekali lagi kalau dunia sekarang ini nggak beres dengan jumlah orang soleh sekarang, nggak tahu berapa orang soleh gitu ya. Dengan jumlah orang soleh sekarang dunia masih berantakan. Maka harus lebih banyak lagi orang soleh. Ya, jadi logikanya tetap aja memperbesar jumlah umat Nabi Muhammad SAW yang soleh. Tetap aja begitu solusinya. Ya, bukan malah dikurangin. Adalah kurangin aja jumlah orang yang solehnya. Ya tambah kacau dong. Ya, sekarang aja nggak keurus, ya apalagi nanti dikurangin. Adalah banyak anak terlantar yang lain saya urusin sendiri. Lah kan lebih baik kalau Anda punya kader, punya anak sendiri, nanti dia akan ngurusin. Kan luar biasa. Ya, nah gitu ya. Jadi ini terus terang aja dibuat-buat gitu, dibuat-buat cara berpikir kayak begitu gitu ya. Enggak, ya memang fitrahnya manusia tuh pengen punya keturunan. Kenapa? Karena dia pengen mewariskan tugas dia kepada generasi sesudahnya. Bisa nggak kita mendidik anak orang lain? Bisa. Ya, tapi kalau mau punya peluang mendidik anak paling baik, ya pengen menciptakan manusia yang hasil didikan yang terbaik. Lebih besar peluangnya kalau anak sendiri.
Ya, sayangnya juga beda. Ya, lebih sayang ketika anak kita sendiri. Kita tahu sifatnya seperti apa. Lihat wajahnya juga, lihat wajahnya mirip gua ya. Kalau nggak mirip gua, kalau nggak mirip emaknya. Ya kan kita kan keberpihakan tuh beda, subjektivitas tuh nggak bisa dibohongin gitu. Ya, nggak bisa dibohongin. Ya. Jadi walaupun kita banyak ngurus anak yatim, tetap aja orang tuh pengen punya keturunan. Karena memang peluang terbesar, ya mau punya penerus yang terbaik enggak? Peluang terbesar adalah anak sendiri. Ya. Peluang terbesar, namanya peluang ya tergantung diambil apa enggak peluangnya. Ya, diurus apa enggak? Kalau enggak diurus ya sama aja, enggak berantakan juga. Ya. Tapi kan asumsi di sini adalah diurus. Ya. Nah, itulah, ya. Modal. Baik Ustadz, pertanyaannya dicukupkan Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Ditutup Ustadz dengan Ya. Tutupnya dengan ini dong. Tutup dengan apa nih? Ya, alhamdulillah mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini membawa manfaat. Ya, sekali lagi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, bukan buat senang-senang sendiri. Ya, hidup kita ada tugas dari Allah. Ya, dan kita berkeluarga insya Allah memang ada tanggung jawab, ada beban. Ya, tapi semua itu pun sesuai dengan fitrahnya. Semua itu sepadan dengan balasannya, ya. Nah, dan itu sesuai dengan fitrah kita, dan yang tidak sesuai dengan fitrah kita adalah kita melihat anak sebagai masalah, itu yang gak sesuai dengan fitrah. Ya, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita bisa berkontribusi memperbaiki dunia, memperbaiki umat ini, menambah umat Nabi Muhammad SAW dengan orang soleh. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dan keturunan kita semuanya di surga tanpa kecuali, tanpa ketinggalan satupun di antara keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.